Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Ya, kita sudah memasuki pada tema 1, subtema yang ketiga, pertumbuhan dan hewan, pembelajaran kedua. Buku referensi yang kita pakai adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi 2018. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang akan kita terima mudah dipahami, mudah diserap, dan bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, diantaranya yang harus kalian kuasai dan harus kalian mampu adalah, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan tepat. Setelah mengamati permainan, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan setelah mengamati permainan, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Itulah beberapa tujuan yang harus kalian kuasai. Kita mulai saja pembelajarannya. Ayo mengamati. Pertumbuhan kucing. Siapa di antara kalian yang di rumah memiliki binatang yang bernama kucing? Ya. Hari ini Siti senang sekali ya. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Tugas bahasa Indonesia yaitu tugas pengetahuan. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Di buku paket kalian sudah tersedia pertanyaan yang sama dengan yang ada di video. Kalian boleh kerjakan di buku paket yang sudah kalian miliki. Pertanyaan yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Kemudian, pertanyaan yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Pertanyaan yang kelima, apakah kamu suka memelihara kucing? Pertanyaan yang keenam, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Dan pertanyaan yang ketujuh, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Itu adalah tugas pertama bahasa Indonesia berkaitan dengan tugas pengetahuan. Ayo berdiskusi. Tugas bahasa Indonesia yang kedua yaitu berkaitan dengan keterampilan. Perhatikan kembali teks bacaan tentang kucing peliharaan Siti. Diskusikan bersama orang tuamu atau temanmu. Mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya?
Tulis laporan hasil diskusimu di buku paket yang sudah tersedia. Ya, contohnya, anak kucing Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya karena bla 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 bla. Soleh, silahkan kalian diskusikan dengan orang tuamu boleh, diskusikan dengan kakakmu juga boleh, diskusikan dengan temanmu juga boleh ya. Itu tugas bahasa Indonesia berkaitan dengan keterampilan. Jadi sudah ada 2 tugas ya. Dilanjutkan, ayo menulis. Ada gambar kucing ya. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Wah, berarti sama dengan kucing yang tadi ya, cara perkembangbiakannya. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Silakan kalian lakukan. Siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Ya, karet. Beri tanda permulaan berlari dan berlompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Tentu permainan ini sudah pernah kalian lakukan, bukan? Ya. Jumlah pemainnya ada 3, yang 2 orang memegang tali atau tali karet, dan yang 1 melompat. Ya, dimulai dari yang paling rendah dulu. Kalau yang rendah sudah sanggup melompati atau melewatinya, dinaikkan kembali talinya. Ya, sampai yang paling tinggi misalnya diletakkan di kepala si pemegang. Kalau si pemain itu tidak mampu melewati atau tersentuh, maka boleh bergantian. Ya, yang tadi bertugas memegang tali boleh bermain, sementara si pemain yang 1 bergantian memegang tali. Nah, sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang ternyata berbeda-beda? Ada yang hanya mampu melompat di ketinggian misalnya diukur 20 cm. Ada yang sampai mampu melewati lompatan 50 cm dan seterusnya. Kemampuan orang berbeda-beda. Setiap orang menyukai atau mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga ada yang sampai ke kepala. Ada juga yang belum bisa melompat, ya. Nah, teman-teman, perbedaan itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu, menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Menghargai teman? Ya, boleh dijawab nanti ya, di classroom juga boleh ya. Ya, itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.